jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah ini kalau nggak waspada, Tuhan akan berkata, loh aku anak Allah, tak aku buktikan gitu, aku buktikan bahwa aku ini anak Allah dan aku punya kuasa. Itu batu jadi roti. Tuhan bisa bikin batu jadi roti, nggak usah batu jadi roti. Dia menciptakan roti dari ketiadaan juga bisa, saudaraku. Tapi karena itu adalah kata-kata iblis, ya nggak perlu dituruti. Shalom, saudaraku. Kita akan lihat riwayat bagaimana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Dalam Matius pasal yang keempat, kita lihat ayat 1, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun. Jadi Roh Kudus itu memimpin Tuhan Yesus sesuai dengan ketetapan Bapa adalah untuk dia harus melalui pencobaan. Iblis mencobai, tetapi sesungguhnya itu juga merupakan sesuatu yang harus dilewati oleh Tuhan Yesus. Nah, Roh Kudus yang membawa menyertai. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya, kalau saudara dan saya sebagai pengikut Kristus, ya kita juga harus berdoa sungguh-sungguh. Kalau memang Tuhan izinkan kita melewati akan pencobaan, ya Yakobus katakan supaya kita ini bersukacita ya kalau kita jatuh dalam berbagai pencobaan. Tetapi bukan pencobaan godaan dosa ya. Kalau itu kita harus berdoa supaya kita tidak masuk ke dalam pencobaan sesuai dengan doa Bapa kami. Tetapi kalau di sini saudaraku, Tuhan Yesus memang harus melalui, menghadapi akan pencobaan dari iblis itu. Ingat roh ya yang membawa Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara ngadepi apa-apa, ingat roh lah yang akan menolong saudara dan saya melewati dan kita akan menang. Nah, kisah ini sebetulnya merupakan kelanjutan dari peristiwa Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Nah, pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, kita baca ya ayat dalam Matius 3 ayat 17, jadi ayat sebelumnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi Bapa di sorga berfirman, ini anakku yang kukasihi. Maka itu nanti kita lihat pencobaan yang pertama kali disampaikan, diucapkan oleh iblis adalah tentang apakah kamu benar anak Allah, kan begitu ya. Iblis itu selalu begitu. Apa yang firman Tuhan sudah nyatakan itu akan dipakai justru untuk mencobai anak-anak Tuhan. Kita harus waspada, saudara. Disinilah kita hati-hati dan kita jangan sampai tertipu. Ayat 2, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, perhatikan, yang pertama digugat adalah apa? Firman. Tadi ayat 17 di pasal sebelumnya, pasal 3 dikatakan, terdengar suara dari sorga. Ini kan suara Bapa, suara Allah. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu yang digugat. Kalau, gitu ya, jikalau engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah ini kalau nggak waspada, Tuhan akan berkata, loh aku anak Allah, tak aku buktikan gitu, aku buktikan bahwa aku ini anak Allah dan aku punya kuasa. Itu batu jadi roti. Tuhan bisa bikin batu jadi roti, nggak usah batu jadi roti. Dia menciptakan roti dari ketiadaan juga bisa, saudaraku. Tapi karena itu adalah kata-kata iblis, ya nggak perlu dituruti. Tuhan pada waktu itu berpuasa secara manusia, dia kan manusia ya. Kristologi kan kita ulang-ulang, saudaraku, 100% ilahi, 100% manusia. Nah, sebagai manusia, anak manusia, Tuhan Yesus lapar. Dan disitulah iblis menggoda. Kamu kan lapar,
Ayo makan. Dan kamu anak Allah. Ayo jadikan itu batu jadi roti supaya kamu bisa makan. Tapi Tuhan nggak mau mendengar dan menuruti perkataan setan. Apa kata Tuhan? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Ini ajaib, saudaraku. Ini harus kita ikuti ya, jejak Tuhan ketika ada kata-kata dari iblis yang mau mengarahkan seorang anak Tuhan untuk melakukan suatu, belajarlah dari Tuhan Yesus. Kalau Anda anak Tuhan, belajar dari Tuhan Yesus. Iblis, loh kamu kan gini, ya kamu gitu ya, iblisnya gitu. Jangan didengarkan kalau Anda tahu itu iblis. Roh Kudus akan menolong saudara. Ini suara iblis. Jangan diikuti. Meskipun kalimat pertama, jika engkau anak Allah, mesti gitu, saudaraku. Mengapa kamu menderita? Kalau kamu memang milik Kristus, mengapa kamu harus mengalami penderitaan seperti ini? Ayo, nah gitu, mulai begitu ya. Nah di sini Tuhan berkata, ada tertulis. Ya ini kan yang dipermasalahkan adalah kamu lapar, kamu harus makan, kan begitu. Kamu butuh roti. Ayo, kamu anak Allah, kalau betul buat batu itu jadi roti. Tuhan Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja. Ini firman, saudara. Firman di Perjanjian Lama. Firman Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika Tuhan mengucapkan itu, iblis tidak jadi menang, saudara. Iblisnya kalah dalam ronde pertama dari pencobaan yang dia lakukan. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Kalau iblis mau memakai firman dan kemudian melihat kelemahan jasmani Anda, dan dia mulai mengkait-kaitkan firman yang ada di dalam Alkitab dengan kondisi Anda, saudara pun juga harus menemukan firman yang lain untuk melawan iblis. Ini peperangan rohani, saudaraku. Makanya disebut bahwa firman itu adalah pedang roh yang bisa menghentikan serangan dari si jahat. Tapi ingat, iblis itu penipu. Jadi bapak pembohong. Jadi dia pakai firman juga. Makanya kita jangan sampai lepas dari hikmat roh. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita. Pakai pedang roh untuk melawan serangan-serangan iblis yang kadang juga pakai firman. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.